Oke, kita mau cerita tentang negara-negara nih ya. Jadi eh, pagi ini pagi ini kita cerita tentang negara, bukan domestik ya. Domestik tidak terlalu banyak perubahan, tetapi ada negara-negara yang sudah memasuki banyak perubahan. Yang pertama kita mulai dari Singapura ya. Singapura ini sudah malah disebutnya adalah phase one, fase kedua. Fase kedua adalah transisi di mana mereka mulai membuka yang namanya sekolah pelan-pelan dibuka, pasar dibuka ya. Di Singapura itu tempat berenang juga dibuka, yang belum dibuka adalah tempat-tempat yang lebih kepada eh, masaknya banyak ya. Misalnya kalau kalau olahraga itu main pingpong, main bulu tangkis itu sudah dibuka. Tapi yang namanya main basket nggak bisa, main volley, sepak bola belum. Dan ini akan pelan-pelan gitu ya. Night club, karaoke itu juga ternyata belum. Yang dibuka adalah lebih kepada salon. Eh, saya nggak tahu ya, pedicure, manicure dibuka nggak ya? Saya itu kan cukup cukup kontak juga gitu ya. Tapi massage itu refleksi belum dibuka. Yang lainnya sudah mulai buka pelan-pelan ya. Singapura, tetapi yang masalahnya kan kalau kita datang ke Singapura itu sekarang belum bisa. Kita ke Singapura, yang orang yang terbang ke Singapura adalah satu, Singapura itu membuka perjanjian khusus dengan beberapa negara ya, yang sudah mulai dijalankan adalah dengan China. Dengan China sudah mulai dijalankan, dan ini sudah mulai tanggal 8 kemarin. Ternyata dari 6 kota di China yang baru jalan adalah uh, Beijing dan Chongqing ya, Beijing dan Chongqing. Beijing ditutup lagi, kalau nggak salah mungkin mereka akan buka juga antara lain Shanghai. Nah ini adalah tempat-tempat bisnis mereka. Tapi Singapura juga akan buka untuk Vietnam, Korea Selatan, Taipei, Jepang, dan Australia. Indonesia tetangganya masih belum nih. Kalau lihat-lihat daripada beberapa info yang misalnya uh, apa ya, nyebrang perbatasan gitu ya, misalnya di Batam, orang Batam mau ke Singapura boleh nggak? Belum boleh. Diperkirakan kapan? Infonya adalah mungkin baru tahun depan. Tahun ini eh, belum ada info sama sekali. Lalu orang Indonesia, paspor Indonesia yang boleh ke Singapura itu siapa? Satu adalah yang permanen residen di Singapura. Begitu nyampe ke Singapura, dia juga harus mendapatkan yang namanya isolasi mandiri selama 14 hari. Dari Jakarta, dari Indonesia ke Singapura adalah satu warga negara Singapura, kedua adalah warga negara Indonesia yang punya status tinggal di Singapura. Ya. Kalau tidak punya status tinggal, nggak bisa. Lalu pesawat Singapura itu, Singapore Airlines seminggu 5 kali. Lalu Garuda juga terbang ya. Dan mulai nanti bulan Juli pertengahan, katanya tanggal sekarang itu sementara adalah tanggal 15 Juli. Kemungkinan, bukan kemungkinan, kemarin kabarnya dari Scoot Airline, bukan Singapore Airline, tapi Scoot Airline, anak perusahaan low cost budget daripada Singapore Airline, dia akan terbang dari Singapura ke Surabaya seminggu 2 kali. Saya tanya siapa yang boleh terbang? Memangnya udah boleh terbang dari Indonesia ke Singapura gitu ya? Jawabnya adalah ternyata mereka mau mengakomodir orang-orang Indonesia yang bekerja di Singapura atau juga yang sudah uh, berhenti bekerja di Singapura, kan sekarang nggak bisa pulang. Nah ini jadi tenaga kerja Indonesia
di Singapura yang kontraknya sudah habis itu juga mau pulang gitu ya. Jadi sekarang itu yang bisa terbang seperti itu ke Singapura. Kapan ya kita bisa lagi ke Singapura? Menurut saya adalah sangat tergantung dengan kondisi Singapura dan kondisi Indonesia. Singapura sudah mulai membuka ke luar negeri, mulai dengan China, 6 kota, lalu dan negara-negara lain ya. Tadi saya sebutkan, saya ulangi, ada dari Australia, ada dari Vietnam, ada dari Malaysia belum. Menarik juga, Malaysia belum. Itu padahal cross border ya, tapi kembali lagi orang Malaysia yang punya izin tinggal di Singapura itu juga banyak. Jadi itu boleh ya, itu boleh. Brunei Lalu malah sudah sudah apa? boleh ke Singapura masnya. Sudah dibuka. Oh, eh Brunei ini saya dapat infonya itu nggak begitu jelas. Satu katanya boleh, tapi saya cari eh, beberapa artikel nggak begitu jelas. Nggak tahu kamu punya artikel itu bunyinya gimana? Kalau salah satu yang disebutkan sih yang boleh apa yang dibuka dengan Singapura itu ada salah satunya Brunei, terus ada Korea Selatan, Australia, Selandia Baru seperti itu. Gitu ya. Oke, good. Jadi artinya mereka sudah mulai karena Singapura setiap hari berubah terus dan dia mulai membuka kepada tempat-tempat yang bagus ya. Oke, ini Singapura ya. Kalau Malaysia adalah eh, tidak boleh pergi ke Malaysia. Kalau Indonesia mau masuk ke sana harus diisolasi. Tapi kan lumayan masih boleh diisolasi gitu ya. Biayanya 1,5 juta per hari. Tapi kemarin saya tanya lagi, mau deh karena ada orang yang harus berobat dan lain sebagainya. Ternyata itu juga berlaku untuk uh, apa ya namanya social visit atau permanent resident atau singkatnya adalah Indonesia, paspor Indonesia yang punya izin tinggal panjang, izin panjang tinggal permanent resident di Malaysia. Sementara ini anggap aja Malaysia masih belum ya. Kalau kita lihat lagi di Asia ini yang sudah menerima adalah juga Thailand yang sudah siap-siap. Menurut saya mungkin Thailand bulan Juli udah bisa terima karena sekarang udah mulai lockdownnya dipermudah, semua sudah mulai buka, ya, mudah-mudahan tidak terjadi masalah. Vietnam domestiknya sudah buka, tapi belum ada pembukaan baik lintas batas maupun lintas negara gitu ya. Karena lintas batas itu kan dia perbatasannya di utara dengan China, ya. Terus dia juga ada bisa ke Kamboja, ke Vietnam, ke Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand. Ini kan deket-deket semua, itu masih belum dibuka. Thailand kamu kapan nih mau ke sana? Kira-kira kapan kamu bisa ke sana, Van? Harusnya itu bulan kemarin itu bulan bulan April Pak harusnya. Enggak, mau kapan lagi sekarang dengan begini nih kira-kira kapan nih target target kamu ke sana? Oh, mungkin masih tahun depan nih. Tahun depan. Kemungkinan Thailand juga akan segera dibuka ya. Saya melihat cukup bagus dan Australia Australia mengabarkan bahwa dia belum punya niat untuk membuka perbatasannya, bordersnya. Mereka sedang berbicara dengan Selandia Baru. Selandia Baru sudah mulai membuka dengan mulai bicara untuk buka dengan Tahiti, Fiji, Vanuatu, seperti itu ya. Mereka akan mulai buka termasuk Australia. Tapi mungkin baru pelaksanaannya adalah bulan-bulan Juli ya. China secara teori sudah mulai buka, secara teori domestiknya sudah mulai buka. Kemarin ada kasus ikan salmon di Beijing, itu menjadikan memang agak sedikit sulit untuk buka lagi. Sekarang sedang lockdown di Beijing, juga satu kota
Liaoning ya, itu juga kemarin dulu ada di lockdown dekat Wuhan, tapi itu sudah dibuka lagi. Jadi sekarang mereka sudah tahu strateginya udah jelas gitu ya. Lalu mulai tanggal seharusnya mulai tanggal minggu depan, mulai Jumat ini besok, Jumat ini tanggal 19 ya. Kalau semua berjalan dengan lancar, dari China bisa masuk ke, jadi yang perbatasan Zhuhai ke Makau, Makau ke Shenzhen, Shenzhen ke Hong Kong, Hong Kong ke Makau. Ini yang dekat-dekat sudah mulai bisa traveling. Jumlahnya dibatasi. Indonesia masih belum. Kalau kebetulan saya punya orang tua dan adik baik di Hong Kong maupun di Makau. Jadi saya kalau kemarin itu orang tua saya kembali ke Makau adalah diisolasi di hotel. Hotelnya bagus ya, baik. Lalu kelas bintang 4 gratis karena memang pemegang izin tinggal permanen residen di Makau ya. Kalau malahan kemarin itu waktu dia terbang kembali ke Hong Kong, dari Hong Kong dijemput langsung diantar ke hotel di Makau-nya. Jadi semua disiapkan oleh pemerintah Makau. Mereka di Makau yang baru bisa terima adalah dari China dan dari Hong Kong. Yang lainnya belum terima. Kalau Hong Kong juga masih belum, lockdown-nya sudah kembali hampir resmi, hampir normal ya. Adik saya di Hong Kong kerja normal, transportasi dan lain sebagainya normal, dan semua selain ada demo-demo lokal, selain itu tidak ada gangguan sama sekali, boleh dikatakan semuanya aman, damai, sentosa begitu ya. Dan Dan menurut hari saya, ini, ya, dan hari ini Disneyland Hong Kong udah mulai dibuka per hari ini. iya, per hari ini. Jadi memang dia mulai mau itu ya, apa namanya, karena Disneyland Shanghai juga udah buka, tapi Disneyland Amerika belum, Disneyland Paris belum juga ya, Prancis belum. Jadi kalau mau ke Disneyland, Disneyland Tokyo juga belum. Tokyo Universal Studio belum. Singapura pun Universal Studio belum. Ya, pelan-pelan menurut saya akan dibuka. Oke. Nah, tadi di Hong Kong ya. Jadi kalau ke Hong Kong tetap dari luar harus 14 hari. Nah, kalau yang China tadi saya lupa kasih tahu. Khusus untuk 6 kota ini, 6 provinsi, mereka datang dari China di PCR, berangkat terbang di PCR sampai di Singapura PCR, dan mereka isolasi 2 hari. Kenapa 2 hari? Ada yang tahu nggak, Van? Kenapa 2 hari? Bukan 14 Mungkin hari. ya mungkin hasilnya sudah bisa diketahui dalam waktu 2 hari mungkin. Betul. Jadi PCR-nya dalam waktu 2 hari sudah bisa kelihatan. Dan mereka dikontrol ya, mereka punya satu aplikasi. Lalu Taipei, Taiwan. Taiwan cukup bersih, hampir-hampir sangat-sangat kecil, dan Taiwan belum terima orang masuk ya. Taiwan belum terima orang masuk. Semua sudah normal. Taiwan sudah back to normal ya, sudah lama, berapa lama mungkin ya, udah 2 bulanan ya. Itu tidak pernah ada kasus satupun. Lalu Korea juga sudah sangat menurun, sudah bisa dikontrol dengan baik. Sesuatu yang terjadi di Korea menurut saya yang luar biasa adalah kalau ada sesuatu, dan sekarang jadi begitu ada satu, waktu itu dimulai dari satu gereja ya, gereja di satu kota langsung di PCR satu kota. Nah, hal ini juga terjadi sekarang di China. Kemarin yang peristiwa waktu itu, yang sekarang ya di pasar itu semua di PCR gitu ya. Menurut saya harus begitu. Dengan begitu tahu mana yang ada, mana yang tidak. Dan ada yang menarik adalah bahwa yang di China itu dimulainya dengan 45 orang. Hari kedua ketemu lagi, sekarang udah hampir 1000-an orang yang terpapar ya, dan itu angka yang menakutkan juga, tapi mereka langsung kontrol dengan baik ya. Oke.
Mana Jepang? Nah, Jepang ini sudah mulai buka minggu-minggu lalu, sudah mulai boleh traveling, pesawat sudah mulai 30%, kereta api sudah mulai, work from home masih dilakukan, yang bisa kerja di rumah, eh, nggak usah kerja ke kantor, dikurangi semua. Lalu turis, salah satu turis untuk bisa masuk rencananya adalah dari Taiwan, dari Korea, itu direncanakan 250 orang per hari, ya, 250 orang per hari. Tapi itu masih belum jalan. Menurut saya mungkin perlu beberapa waktu. Indonesia bagaimana ke sana? Dari tadi kan saya nggak sebutin Indonesia. Indonesia ini eh, termasuk red zone yang katanya berbahaya, jadi masih belum kelihatan. Sehingga ini yang membuat kita cukup prihatin. Untuk ke luar negeri mungkin masih lama. Yang perlu adalah di dalam negeri, itu ya. Oke. Van, ada yang mau tambahin nggak, Van? Ya mungkin kalau dari negara-negara mungkin yang baru buka itu sih Pak. Jadi mereka memang masih belum buka untuk destinasinya semua gitu, dan seperti Qatar juga masih buka untuk domestiknya aja, jadi internasionalnya masih terbatas untuk kayak penerbangan charter dan patriasi seperti itu. Betul, betul. Jadi seperti kayak mulai ya, negara-negara lain lockdown-nya sudah mulai dibuka pelan-pelan, ada transisi. Lalu juga di Eropa udah mulai tanggal 15 kemarin ya, tanggal 15 kemarin sudah mulai dibuka, boleh terbang antar yang terbang itu udah bisa cross country lewat negara, dan negara-negara Eropa Barat ini yang termasuk European Union atau visa atau Schengen visa itu mereka juga sudah mulai buka. Dan menurut saya kalau ini semua sudah bisa pelan-pelan ada apa ya namanya persyaratan begitu atau peraturan atau protokoler yang cukup jelas, ini sebenarnya akan mudah untuk kita ikuti. Ada hal yang menarik yang kalau saya perhatikan, di luar negeri itu jarang sekali pakai face shield. Saya tapi di Indonesia semua kelihatannya pakai face shield gitu ya. Ini yang menurut saya adalah mungkin eh, titik yang perbedaan terjadi. Sebenarnya adalah eh, soal tanggung jawab. Kalau kita memang rasa sakit, jangan pergi. Sehingga face shield itu tidak perlu dipakai, cukup dengan masker saja. Karena agak sedikit repot ya pakai face shield itu ya. Dan memang walaupun kalau ditanya cukup efektif, tapi cukup efektif kalau kita bersin itu efektif. Tapi kalau yang namanya micro droplet kan ini ada aliran udara masuk untuk kita sedot gitu ya. Nah mungkin itu disedot uh, di filter lagi di maskernya. Tapi memang ini sesuatu yang tantangan di kita. Uh, Solo tetap aja biasa gitu ya. Solo apa kalau mau beli sepeda harus inden. Ternyata yang inden itu sepeda yang mahal. Sepeda yang murah-murah itu nggak perlu inden. Jadi memang kalau di dalam kondisi kayak seperti sekarang ini, mainan barunya adalah sepeda. Sepeda bisa jalan di lingkungan gitu ya. Ini menarik, ini menarik. Oke, Van, apalagi? Ada kamu mau tanya nggak? Atau kamu ada negara, oh Amerika. Amerika belum. Yang menarik adalah Amerika lockdown-nya udah dibuka. Jadi mereka punya lockdown transisi, tinggal berapa negara bagian yang belum dibuka. 4 apa 5 begitu. Dan mereka sekarang punya masalah dua. Satu adalah second wave setelah mereka demo kemarin. Dan sekarang masih riot juga di beberapa negara bagian. Ini menjadikan sebenarnya eh, ini karena persoalan rasis ya, dengan orang kulit hitam yang diperlakukan sewenang-wenang. Menurut saya ini adalah persoalan politik. Jadi kalau ditanya kapan kita bisa ke sana gitu ya, ini perlu perjuangan lagi, perlu waktu menurut saya
tidak bisa dalam waktu yang singkat bisa pergi ke sana ya. Kemana lagi? Eropa udah tanggal 15 termasuk ke Iceland itu juga sudah mulai dibuka, tapi mereka masih untuk lokal ya. Lokalnya mereka itu adalah Eropa, bukan lokal cuma negara-negara tertentu ya. Udah buka untuk lokal, untuk negara Eropa lainnya. Saya tidak mendapatkan data yang cukup banyak mengenai Rusia. Rusia secara umum adalah masih dalam keadaan seperti kayak kita lah, PSBB ya, di yang non essential tidak perlu, tidak usah buka, tapi yang essential buka. Korea Utara zero, dan tidak ada banyak pemberitaan kecuali yang lagi perang, lagi tensinya lagi tinggi ya dengan Korea Selatan, gara-gara ada yang pindah orang Korea Utara ke Korea Selatan lalu menyebarkan pamflet gitu ya. Jadi mereka merasa terganggu dan marah. Lalu India juga sudah mulai transisi, tapi ada kabar buruk adalah di India di sebelah utara itu lagi ada konflik ya, ada ketegangan, ada 20 tentara India yang meninggal dalam konflik dengan China di sana ya. Bangladesh dan lain sebagainya kabarnya sangat-sangat minim, dalam tanda petik adalah masih ketat. Afrika juga semua masih dalam kondisi yang seperti itu. Lalu epidemi juga masih di Amerika Latin, di Amerika Selatan. Kemarin ada yang tanya, kapan kapal pesiar akan buka lagi? Nah, kapal pesiar kita yang paling dekat itu kan adanya di Singapura. Kalau di Singapura berarti harus nunggu Singapurnya buka dulu. Nah, ini belum bisa ya, belum bisa. Dan sekarang yang tadi dibuka pun kebanyakan adalah untuk kategori terbatas. Kategori terbatas ini adalah orang-orang yang memang punya kategori tertentu. Tadi pejabat negara, lalu pebisnis, orang kerja, dan lain sebagainya. Di luar itu masih belum bisa. Oke. Kita buka pertanyaan begitu ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya, monggo silahkan. Yes, pagi-pagi udah live. Nah, ini ada yang tanya nih. Kita nanti live-nya mau ganti jamnya nggak? Sebenarnya sudah stabil nih. Yang nonton itu sudah stabil. Artinya di angka total viewernya itu sekitar 200-an. Memang kalau mau seru itu adalah malam ya. Nah, kita akan coba. Mau coba jam berapa, Van? Mau malam, Van? Supaya kamu bangunnya bisa siang. Tapi kalau bangun sih biasa aja sih, Pak. Udah biasa bangun pagi sekarang. Oh iya. Tapi matanya itu loh masih benjendol. Oke. Mau coba sore-sore begitu? Sore sekitar Jam 4. jam 4 ya, setelah acara jalan-jalan ya. Jam 4.30 gitu ya, bisa juga. Ya. Ya, oke. Selamat pagi semuanya ya. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya sekitar mengenai update negara mana yang sudah dibuka lockdown-nya dan aturannya. Pada intinya sekarang itu sudah mulai menuju ke arah yang namanya data kesehatan, ya, data kesehatan. Saya menduga bahwa orang-orang yang akan pergi adalah orang-orang yang sehat. Kalau tidak sehat, mungkin kemungkinan akan tidak ke sana duluan ya. Sebelum saya lupa, bahwa kita nanti malam ada acara yang namanya Zoom online, seminar online mengenai prediksi bisnis travel 2020.
di Indonesia. Kita tahu domestik, tapi harus seperti apa? Kita akan memperlihatkan step by stepnya, bulan per bulan, apa yang harus kita siapkan. Produknya seperti apa sih? Dan kita nanti silahkan bertanya gitu ya, silahkan bertanya. Investasi 100.000, investasi 100.000, dan silahkan ajak teman-teman. Ini daftarnya adalah di reseller.com webinar ya, di reseller.com webinar. Jam 7 malam. Jam 6 kita mulai bagikan, dan nanti jam 18, jam 6.30 sudah boleh masuk ke dalam ruangan ya. Oke. Pak Cucu, apa kabar? Mantap. Ibu Catherine sudah siap katanya. Van, giliran ya Van ya? Ya. Oke, terima kasih Van. Oke. Ntar kita meeting lagi ya. Ya. Ini ada yang tanya mengenai tadi Turki, dan juga ada yang tanya Spanyol. Kalau Spanyol itu sama dengan Eropa, Mas Dipta ya. Mas Dipta ini rajin banget cari ilmunya. Mudah-mudahan tinggal sekarang praktek nih. Udah lama nih dengerin saya ngobrol segala macam ya. Tinggal praktek ya Mas Dipta ya. Spanyol sama dengan Eropa Barat. Jadi kayak tadi udah boleh terbang kemana-mana. Yang boleh masuk ke Eropa Barat, ke Eropa adalah warga Eropa sendiri ya. Belum ada warga dari luar. Turki sekarang itu masih sama ya. Turki, Yunani ini masih dalam posisi yang sama. Sudah seperti kayak PSBB transisi, tapi memang belum terima orang dari luar. Diperkirakan bahwa Turki akan menerima dari luar itu adalah Agustus atau September katanya ya. Dan Yunani sebenarnya sudah lebih siap lagi, cuma dia lagi takut aja kalau dia buka nanti bagaimana gitu ya. Termasuk Israel, Mesir, Aman itu ibu kota dari negara apa? Aman kok jadi lupa. Aman, Yordania, ya, Jordania. Yordan. Ya. Oke. Pak Nares, sore bagus Pak, sekitar jam 4.30. India masih lockdown, belum buka untuk luar negeri, betul. Kasus corona di New Delhi meningkat tajam. Ribuan terpapar dalam sehari dan situasi sedang panas konflik dengan China, betul. Oke, kita akan coba Lause Catherine. Kita mau kalau coba sore nanti saya pasti nggak bisa. Kalau sore saya pasti nggak bisa ngajar. Kelasnya masih ada. Jam berapa ngajarnya? Biasa kelas itu kalau yang nggak jam 3 ya jam 4, jam 5. Jadi ada pilihannya sampai jam 7:30 itu agak riskan kalau saya jam-jam sore itu. Oke. Karena saya mulai melihat bahwa yang pagi ini mulai pelan-pelan ditinggalkan. Mulai berkurang. Ya. Jadi memang sekarang trennya itu adalah semua, kalau lihat di IG Live itu mulai dari jam 4 ya. Jam 3 pun sudah mulai berkurang. Saya melihat penurunan yang cukup drastis. Jam 3 ini tanggung banget gitu ya. Jam 4 sudah sebagai pemanasan masih oke. Lalu mulai rame lagi sebenarnya adalah jam 6. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Prime time-nya adalah jam 8 dan jam 9. Wow, banyak banget gitu ya. Banyak banget. Karena memang kalau jam segitu bisa saya. Jam 9. Jam 9 jam 8 ya. bisa, jam 8 masih bisa. Sudah selesai kelasnya. Iya. Oke. Nanti kita lihat ya, kita rundingan lagi. Oke. Terus, Lao Sư, Chào Sang Hao. Chào Sang Hao. Ini ada yang tanya Inggris, Belanda sama. Inggris dan Belanda sama. Belum bisa orang Indonesia ke sana, yang bisa adalah sama dengan Eropa Barat. Jadi semua Eropa Barat, Eropa Timur masih beberapa masih menutup diri, tapi mereka yang perbatasan sudah buka. Khusus untuk European Union, Eropa yang banyaknya adalah Eropa Barat, itu sudah membuka diri untuk cross border. Jadi Belanda udah bisa ke Swiss itu ya. Karena kan kalau dari orang Belanda ke Swiss itu kalau lewat darat harus lewat Jerman atau Prancis atau terbang begitu ya. Oke.
Terima kasih Pak Anton dan Bu Katarina memberikan ilmu dan penjelasan selama live di IG maupun di Zoom. Wih, ini Mas Dipta. Mas Dipta tinggal action ya. Nah, oke. Pernah ikut kelas saya juga itu, Pak Dipta. Itu ya. Wah, iya, pinter dia. Dipraktekkan itu nanti, dipraktekkan. Nah, Bu Kat, kira-kira apa yang ada tambahan atau mungkin pertanyaan mengenai update negara-negara yang sudah dibuka dari lockdown dan peraturannya? Sebenarnya yang sering kali ditanya adalah Indonesia bisa kemana nih sekarang? Itu jawaban yang Kalau gampang. Indonesia tidak diterima di mana-mana. makanya saya cuma mikir sebetulnya kita nggak perlu terlalu memikirkan negara mana yang sudah di open dan sebagainya. Karena menurut saya bagaimanapun posisi Indonesia ini masih serba susah. Di mana-mana itu agak susah diterimanya. Seandainya bisa diterima pun syaratnya terlalu tidak masuk akal menurut saya. Ya kan? Jadi kalau harus katakanlah 14 hari di karantina, kemudian nanti harus katakanlah kita cuma perlu ke sana 1 hari tambah 14 hari sudah setengah bulan kita ke sana, ya kan? Kita fokus untuk kita lihat peraturan untuk penerbangan domestik aja. Menurut saya itu lebih penting. Jadi peraturan untuk penerbangan domestik, terus dari kota-kota mana aja itu peraturannya apa aja. Terus bagaimana tempat-tempat wisata di masing-masing kota di Indonesia itu mereka sudah memberlakukan syarat-syarat seperti apa. Karena saya tetap merasa kita akan jalan dulu kalau wisata itu yang domestik. Jadi Indonesia domestik. Jadi kita fokus di sana aja. Jadi teman-teman nggak usah terlalu berpikir, biarpun katakanlah Eropa sudah dibuka, Amerika sudah dibuka. Emang teman-teman bisa apa katakanlah dengan peraturan-peraturan, katakanlah ke bandara harus 5 jam, 6 jam sebelumnya, harus pakai APD, terus harus pakai masker selama penerbangan. Itu kan long hour flight semuanya. Menurut saya tidak convenient juga. Kita mau jalan-jalan kok menyiksa diri gitu loh. Jadi kalau saya sih secara pribadi, kita fokus malah update itu Indonesia itu mana yang bisa sudah kita jalanin. Itu kalau saya. Karena saya memang dari dulu sih lebih suka Indonesia. Jadi ya, tapi sekarang saya sih realistis. Realistisnya adalah kenyataan memang seperti ini. Seperti itu Pak, kalau menurut saya. Cocok. Jadi kalau ditanya nih Indonesia ini penerbangan domestik posisi sekarang adalah masih protokolernya itu masih dibatasi. Dibatasi dalam arti kata begini. Seseorang apakah umum boleh terbang? Jawabnya tidak. Yang terbang itu kan ada kategorinya ya, protokolernya udah jelas. Ini ada berapa kategori orang yang bisa terbang. Jadi sementara ini kita belum bisa terlalu banyak kapan kita bisa menyelenggarakan jalan-jalan lagi. Belum bisa. Kenapa? Belum ada infonya. Belum dibuka, dan sementara ini kita masih ributin ya sekarang PCR apa rapid test apa PCR, lalu surat ini surat itu kan itu bikin pusing. Aduh, dan ganti terus Pak. Sebentar bilangnya bisa, sebentar bilang nggak bisa. Terus ada yang bilang kalau bandara nggak bisa, tapi kalau lewat darat bisa. Menurut saya kalau penyakit mau lewat darat, lewat udara sama aja Pak. Kalau memang sakit pasti kena juga kan. Cuman masalahnya ketahuan apa enggak kalau nggak dites, itu aja kan. Betul. Jadi memang kalau boleh mungkin saya sharing mengenai PSBB yang di Jakarta ya. Nanti kamu sharing di yang Surabaya. Kalau saya melihat sharing di PSBB di Jakarta ini, saya kontak beberapa teman yang punya toko di mall. Satu mallnya masih sepi. Ya. Jadi orang itu kalau tanya bagaimana ke mall, ternyata terbagi atas beberapa kategori. Saya membagi menjadi 3 kategori. Kategori 1 adalah nggak peduli, pokoknya gua mau jalan, pergi ke mall gitu ya. Nah, itu aja pergi. Mau urusannya apa, pokoknya dia mau jalan-jalan ke mall. Dan itu ada, ya, itu kategori yang pertama yang jalan-jalan ke mall. Kategori kedua yang jalan-jalan ke mall adalah orang yang harus penting, punya kepentingan.
Saya ke mall mau makan, saya ke mall mau ngapain, saya mau beli ini, mau beli itu ada. Yang ketiga, kategori yang ketiga adalah saya nggak ke mall sama sekali. Kenapa? Saya perlu pun saya cari cara yang lain. Online. Ya, Online. mau online, mau just tip, mau suruh orang beliin apa segala, pokoknya nggak mau. Nah, ini tiga kategori ini membuat kalau kita bagi antara berapa banyak orang yang nggak peduli mau apa, pokoknya gue mau pergi gitu ya. Menurut saya adalah kurang dari 50%. Katakan 40%. Lalu ingat bahwa di mall pun dibuat peraturan kapasitasnya hanya boleh, jadi kalau mall ini bisa diisi orang misalnya 10.000, pada saat bersamaan dia cuma hanya boleh diisi adalah 5.000. Nah, persoalannya sekarang yang kategori 1 itu orang yang nggak peduli pokoknya mau ke mall, itu berapa banyak? Menurut saya katakan kurang dari 50%, katakan 40%, atau katakan sepertiga. Berarti memang mall itu tidak akan pernah rame. Karena yang kategori ketiga, orang takut ke mall. Kategori kedua, punya kebutuhan, baru dia ke mall. Dan sekarang itu kebutuhannya, mall pun banyak yang belum buka. Alasan satu mall belum buka adalah karena dia merasa bahwa saya buka masih belum normal nih, saya nunggu dulu seminggu gitu ya. Nanti lihat bagaimana. Kedua adalah ternyata banyak karyawannya yang mudik gitu ya. Mungkin kamu bingung, kok mudik sih, kan padahal ditahan, nggak boleh mudik gitu. Ya ada 1,6 juta kemarin yang mudik ternyata katanya. Jadi kalau ini kan menjadikan sangat-sangat riskan. Nah, mereka nggak mau, belum balik lagi. Nah, karena belum balik lagi, nggak ada karyawan. Jadi yang jaga, yang tokonya nggak buka. Lalu mengenai objek wisata belum ada yang dibuka. Tempat-tempat keramaian belum ada yang buka. Kantor banyak yang sudah dibuka dengan kondisi adalah 50%. Kemarin kita ada di kantor, buka di kantor mungkin kurang lebih masuk sekitar lebih dari 10, kurang daripada 15. Saya tanya ke anak saya, gimana Mike? Kira-kira gitu ya, kita bisa nggak? Anak saya mengatakan riskan, Pi. Karena satu, kita di dalam kantor, kalau kita pintu dibuka, jadi pintu depannya dibuka, orang artinya tahu ini pintu sudah dibuka, itu akan didatangi oleh petugas. Dan kalau didatangi petugas, sebagian besar kita semua di dalam itu pakai maskernya dicopot aja. Ya. Jadi bisa dibayangkan, waktu keluar di transportasi dipakai. Ini kan depan itu udah nyerap, memfilter menfilter penyakit, kuman. Lalu dibeginiin, begini. Nanti kasih surat apa segala. Kamu bayangin ya. Kamu bayangin ya. Oke. Yes. Oke, ini ada dari Natalia Tobing. Senang live ini. Jadi tahu bagaimana proses ke bandara dan sudah sangat pengen jalan-jalan. Hanya tunggu aturan di bandara lebih simpel tapi aman. Iya. Tadi pagi saya terinspirasi nulis tulisan. Nggak tahu tuh. Kamu lihat tulisan saya tadi pagi? Belum sempat baca sih. Cuman yang kemarin doang yang saya dapat dari grup itu aja. Ya, itu saya cuma ngomong lalu orang bikinin buat saya. Kalau tadi pagi saya bikin yang itu, yang gambarnya merah loh. Yang saya tulis judulnya Terbang Lagi gitu ya. Aduh. Saya cuma baca Terbang Lagi doang, belum sempat baca. Iya. Ini adalah sesuatu yang apa ya namanya, kita semua pengen terbang lagi ya. Kita semua pengen terbang, pengen jalan-jalan lagi, dan saya yakin dan pasti kita akan terbang lagi.
terbang menembus awan gitu ya. Mari, eh, satu hari kita pasti akan terbang lagi. Sabar menanti gitu ya sampai percobaan ini lewat gitu ya. Sekarang Iya, cuma di rumah benar. saja. Sekarang cuma di rumah Iya. saja, dibatasi. Sebenarnya saya mau pakai kata-kata kayaknya gimana, tapi setelah saya baca ulang, kalau saya bilang kita seperti dikurung di dalam rumah, dibatasi pintu, dibatasi tembok, dibatasi pagar, kayaknya kayak penjara gitu ya. Jadi saya delete yang kata-kata itu. Nanti saya upload ya. Terus apa Saya, lagi ya? Surabaya saya, bagaimana? saya Baby? Surabaya. Surabaya ini kalau jujur saya mau ngomong ya, dari awal itu PSBB-nya itu setengah hati. Jadi dari awal tuh nggak ada yang kesannya itu seperti ketat seperti di Jakarta atau di Jawa Tengah gitu ya. Maksudnya saya tidak merasakan ketat seperti itu karena teman-teman saya itu ya masih aja mereka mau pergi ya pergi mall. Teman-teman dekat saya mereka masih ke mall beli barang, terus kemudian juga masih keliling. Ada yang buka waktu awal-awal, belum belum benar-benar ketat itu buka kan ada supermarket kan tetap Hmm, terbuka kan yang kalau supermarketnya kan mereka kan masuk, mereka tetap apotek masuk, juga, tetap ke sana, apotek juga apotek buka ya. juga. Jadi akhirnya teman-teman saya juga jalan, tapi mereka malah bilang begini, beberapa ngomongnya enak sekarang ke mall sepi, ngomongnya begitu, nggak usah antri, cari parkir gampang. Loh, saya bilang dong ngapain gitu kan? Nggak apa-apa, istilahnya daripada di rumah sumpek. Nah, itu kan selevel teman-teman saya. Ini kan berarti kan bukan yang tidak paham. Saking mereka itu merasa sumpek kalau di rumah. Minggu Nah, itu pertama kategori tahan, nah, kategori satu itu. ya, makanya terus minggu kedua masih oke. Sampai minggu ketiga, wah sudah PSBB-nya udah kayak nggak PSBB. Apalagi sekarang. Cuman kalau sekarang sih saya merasa bakal lebih bahaya. Karena apa? Sudah nggak ada peraturan, semuanya bebas. Tapi kan bukan berarti virusnya udah nggak ada. Semakin nggak tahu kan, semakin nggak terkontrol. Kalau saya sih bukan masalah takut atau gimana. Cuman saya merasa kita hindari aja. Kalau memang nggak perlu, itu nggak perlu gitu. Saya belanja pun sekarang yang nganter ya memang belanjanya di pasar. Tapi saya sudah nggak ke pasar kan, yang nganter dari orang pasar. Dateng, nganter gitu kan. Setelah dateng pun saya lap semua, saya cuci semua. Jadi kalau belanja itu ribet. Tadi saya bilang sama si Livan, nanti aja ya saya, ini tukang belanjaan datang saya urusin belanjaan dulu. Nggak bisa live dulu. Seperti itu gitu loh. Iya, iya. Sekarang itu betul ya. Istri saya juga sekarang belanja ke pasar itu orang pasar yang nganter, betul ya? Iya, iya. Saya seperti itu sudah. Kalau dulu kan masih kadang-kadang nih mampir ke pasar lihat ada apa gitu ya, belinya dikit-dikit. Kalau ini tapi saya sistemnya biasanya belanja 1 minggu sekali atau seminggu 2 kali paling. Jadi saya lihat Ya. kebutuhannya seperti apa. Jadi bukan setiap saat karena belanja itu sekali belanja ribet. Saya datang kantong plastiknya harus dicuci, dibersihin, dalamnya dibersihin satu-satu. Kalau dulu kan datang kadang-kadang langsung saya masukin kulkas, saya udah nggak peduli gitu kan. Kalau sekarang kayaknya semua harus dilap, segalanya harus dibersihin, dipindah ke plastik baru. Jadi ngurusin belanjaan itu bisa lama. Jadi kalau misalnya setiap hari begitu saya pusing gitu kan. Gitu. Oke. Kalau objek wisata katanya sudah mulai mau buka nih, Jatim Park mau buka Ya, minggu ya, depan ya. iya, sudah Objek-objek ada wisata ancang-ancang. yang Sudah ada. sifatnya alam dan saya melihat yang sifatnya di luar milik BUMD, milik Departemen Pendidikan biasanya Kementerian Pendidikan, pokoknya yang di luar milik pemerintah lah begitu ya, itu sudah mulai buka ya. Di Jakarta pun Taman Safari sudah buka dan banyak objek-objek wisata sudah buka, tapi yang milik pemerintah belum buka, belum buka. Oke, ini hal yang menarik. Nanti sore kita, nanti malam ya, Iya, jam 7 kita akan jam 7. duduk lebih diskusi. Saya sengaja mengadakan pakai Zoom dan karena Zoom-nya itu berbayar ya 100.000 rupiah. Silahkan menyiapkan yang mau ikut, silahkan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan karena kita akan diskusi lebih detail. Pokok pembicaraan adalah mengenai
Business Travel 2020 dan saya memperlihatkan banyak prediksi-prediksinya, banyak yang namanya bukan asumsi lagi, tapi yang menjadi kenyataan. Pada waktu research ini dilakukan adalah bulan April, ini sudah bulan Juni. 2 bulan yang lalu mereka memprediksi seperti apa. Dan ternyata prediksi-prediksi ini menjadi kenyataan. Dan sekarang ini menjadi peraturan protokoler. Harapan saya satu, Kat, pergi di rapid test. Rapid test itu ternyata nggak terlalu efektif dibandingkan dengan PCR ya, karena memang PCR itu menjadi sangat efektif. Itu yang pertama. Saya mengharapkan harus ada satu kepastian. Kalau ada kepastian semua harus PCR gitu ya, tambahan sekitar 2 juta, 2,5, nggak apa-apa. Kita perginya ke tempat kalau kita pergi gitu yang lamaan dikit jadinya, nanti turnya saya bikinnya seminggu gitu, ada lagi tur 3 hari 4 hari biar puas-puas gitu ya. Oke. Ya. Jadi nanti ingat ya teman-teman yang belum join, silakan boleh join ke Zoom meeting di seminar by Zoom jam 7 WIB malam. Jam 7 malam WIB. Bisa daftar di www.resellertravel.com/webinar. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaan, mau diskusi. Kalau kayak gini kan Pak Antonnya ngomong sendiri, kadang-kadang ada saya atau Livan yang nanggepin gitu kan. Tapi teman-teman agak susah mungkin, dan lagi mungkin keluar masuknya susah sama nggak bisa ditampilkan data-data atau slide. Kalau nanti di Zoom itu nanti teman-teman udah bisa lihat sendiri, kita udah kumpulin data, kumpulin slide, kumpulin materi yang teman-teman mungkin kalau denger aja kan bisa lupa. Ini kan kalau ada di share slide kan bisa mau di screen capture atau gimana kan nanti bisa dibaca-baca lagi, kapan-kapan bisa dilihat lagi. Kontribusi 100.000 untuk komitmen fee, teman-teman, karena kita udah satu tim kerja ngumpulin data, ngetes ini, ngetes sana, dan Zoom-nya ini Zoom berbayar, bukan 40 menit putus seperti Zoom saya. Seperti itu. Buket, saya sekarang itu kan mulai minggu depan live IG-nya dikurangi, lebih fokus begitu, makanya dikurangi, dan mulai kita jalankan yang namanya di Zoom. Rencananya mulai minggu depan Zoom-nya yang 100, ini adalah maksimum 100, saya akan upgrade menjadi maksimumnya adalah 500. Pak Husein, apa kabar? Wah, nih Pak Husein udah seneng nih, udah bisa jualan. Ya, Pak Husein. Pak Husein Dharma Wisata ya. Halo Pak. Keep strong, stay healthy, stay strong ya. Dan bersemangat terus, jangan sampai api semangatnya padam. Itu yang kemarin tulisannya apa ya? Saya lupa ingat gitu. Yang kamu bilang yang kamu bagiin tadi pagi, yang saya ada di mana ya? Maksudnya di status update apa kamu ambilnya di mana? Saya itu kan banyak grup Pak sekarang. Grup saya itu meningkat drastis. Salah satu grupnya itu ada share yang apa namanya intinya apa ya, melakukan sesuatu yang terbaik biar Tuhan yang sempurnakan, intinya kan seperti itu. Tapi kalau misalkan ini tidak bisa jalan, itu berarti bukan rencana Tuhan, intinya seperti itu. Saya kok agak-agak lupa gitu, itu Pak Anton yang ngomong. Iya, itu dari mana kamu dapat? Dari grup Pak, kayaknya dari grupnya Pak Michael. Pranajaya, ya kayaknya. Saya itu terlalu banyak grup sampai bingung. Pokoknya saya dapat ini, saya bilang ini Pak Anton sering ngomong, tapi nggak pernah dibikin kayak gini. Terus kok dapat begini, keren. Menurut saya memang seperti itu, gitu. Jadi kita itu memang tidak bisa istilahnya kita bawa dalam doa. Segala pekerjaan kita bawa dalam doa. Nanti biar Tuhan yang sempurnakan. Tetapi jika
ternyata tidak bisa, istilahnya tidak bisa jalan, itu berarti bukan rencananya Tuhan, ya kan? Seperti itu. Betul, dengan begitu kita nggak stres. Jadi Betul, saya santai aja, ya, kita mengalir aja, jalanin. Bisa terusin, nggak bisa cari lagi, bisa terusin, nggak bisa, ya. Makanya hari ini saya punya renungan, saya bikin adalah, saya lagi bikin dari bunga matahari. Kamu perhatiin nggak? Udah mungkin 2-3 kali saya tiap hari bikin di bunga matahari. Hari ini adalah di Instagram. Hari ini saya bikinnya adalah ora et labora, ya, berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja. Oke. Yes. Paketnya harus satu. Nggak bisa berdoa saja tidak bekerja. Tidak juga bisa bekerja saja tidak berdoa. Paketnya jadi satu. Nanti saya akan ada bikin edisi testimoni gitu ya. Begitu luar biasa kekuatan daripada doa. Saya berdoa dengan istri saya setiap malam, setiap pagi, dan itu satu demi satu dibuka gitu ya. Itu amazing banget. Dan itulah yang kita namanya, kita punya iman gitu ya. Kalau kita tidak punya iman, kita tidak pernah percaya bahwa doa itu juga menjadikan ya dan amin. Kekuatan doa itu nyata gitu ya. Dan sekarang itu makin cepet ya. Oke, kita sudah nggak kerasa ini kelihatannya. Ya. Iya, iya. 9:49, 9:50 ini time out ya. Oke, Bu Catherine, udah beres masaknya? Belum kan? Belum masak kan? Belum, baru belanja. Oke, masak dulu ya. Oke, thank you. Bye-bye, thank you.